pada kitab-kitab rukun iman ketiga. Bagaimana kita beriman pada kitab-kitab? Yaitu kita percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk bagi umat manusia, bagi umat manusia. Ya, ada beberapa kitab. Ada berapa kitab? Ada yang tahu? 4. Ada 4. Wih, ini Masya Allah. Ini banyak pengetahuannya ya. Ya, ada 4 kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi. Ada Taurat. Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ada Zabur. Ayo, diturun kepada Nabi apa? Tahu. Nabi Daud. Daud. Iya. Kalau Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa. Dan kitab yang terakhir ini tentu kita tahu semuanya, yaitu kitab Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kitab ini wajib kita imani. Dan sekarang kitab semua itu Taurat, Zabur, Injil sudah diangkat Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekarang kita wajib meyakini kitab Al-Quran. Baik, berikutnya beriman kepada Rasul-Rasul. Bagaimana kita beriman pada Rasul-Rasul? Yaitu kita percaya bahwa Allah mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Iya, ini dia. Kita percaya Allah mengutus nabi itu, mengutus rasul itu untuk menyampaikan ajaran-ajaran kepada umat manusia agar agar berjalan di jalan yang lurus. Ya. Banyak rasul-rasul. Rasul dan nabi itu sangat banyak. Tetapi yang kita ketahui, yang tercantum di dalam Al-Quran, itu ada berapa anak-anak? 25, Kak. Ada 25 Nabi dan Rasul, dan ini wajib kita imani. Dan Nabi yang terakhir, ayo siapa yang tahu? Nabi dan Rasul yang terakhir. Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah Nabi yang terakhir. Jadi, kalau misalnya ada orang yang mengaku Nabi, apakah kita percaya? Tidak, Pak. Tidak, kita nggak boleh percaya. Dia itu berdusta karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya rukun iman yang kelima ini. Bagaimana kita percaya beriman kepada hari akhirat? Ya, beriman kepada malaikat, bahwa kita percaya akan ada kehidupan setelah mati, dan dunia ini akan berakhir pada hari kiamat. Kita harus meyakini bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Ayo, siapa yang tahu kiamat itu bakalan terjadi kapan? Siti Tidak Karmila ada yang tahu? tahu. Tidak Tidak, ada. Pak. Lantas tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman lagi Nabi kita mengabarkan kepada kita kiamat itu bakalan terjadi pada hari Jumat. Cuma lagi tak tahu kita Jumatnya kapan. Bisa Jumatnya 2 pekan lagi, atau 1 tahun lagi, atau beberapa tahun lagi. Ya, baik. Dan yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Bagaimana kita beriman pada qada dan qadar? Yaitu kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia adalah takdir Allah. Baik itu hal yang baik dan yang buruk. Ya, Allah sudah menentukan segala sesuatu yang terjadi kepada makhluknya. Contohnya, eh anak-anak Bapak sampai ke sekolah ini tentunya sudah Allah takdirkan itu. Allah takdirkan untuk belajar. Dan biasanya di jalan tadi, di jalan biasa macet kan? Allah takdirkan apa? Turun hujan. Itu kita juga harus apa? Harus jangan mengeluh tentang turunnya hujan, karena hujan itu ada rahmat Allah. Dan eh, Allah sudah menentukan segala sesuatu, tetapi kita harus berusaha dan berdoa. Kita tetap
berusaha dan berdoa walaupun Allah telah menentukan segala sesuatu takdir kepada kita, baik itu takdir baik dan takdir buruk. Baik, sekarang Bapak ingin memberikan tugas pada anak sekalian. Ada tugas ini menggabungkan atau menyambungkan kepada rukun iman yang benar. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikan ini. Dimulai dari sekarang. Alhamdulillah, semua waktunya sudah selesai. Sudah 20 menit. Apakah anak-anak semua sudah siap mengerjakannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah, semua sudah kumpul ya. Baik. Sudah, Pak. Sekarang kalau semua sudah kumpul, silakan kita kerjakan bersama-sama. Bapak tunjuk yang pertama. Siapa yang mau? Sumaima ya, Sumaina ya. Coba Ya, yang Pak. pertama, rukun iman yang pertama apa, Sumaina? Iman kepada Allah. Betul, kawan-kawan? Betul, Setuju? Pak. Betul. Setuju. Iya, Mumtaz. Beriman. Rukun yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua, Siti Karmila. Ayo Ananda. Poin ke terakhir, Pak. Nomor 2, iman kepada malaikat. Iya, Mumtaz. Berarti sudah hafal nih ya. Ya, Pak. rukun iman yang kedua beriman kepada malaikat. Ayo yang ketiga, Ananda Uni. Iman kepada kitab-kitab, Pak. Iman kepada kitab-kitab. Apakah betul ya? Kita lihat sama-sama ya. Iya, Masya Allah, betul. Sekarang, siapa lagi ya? Bapak nggak nampak kali nih, siapa nih? Saya, Pak. Ah, iya. Ananda Iya, Eka, iman rukun iman kepada yang keempat. Rasul, Pak. Wih, betul nggak nih ya? Kita cek ya, sama-sama. Iya, betul. Ya. Iman kepada Rasul. Yang kelima, siapa yang mau? Kita jawab sama-sama. Pak, belum. Yang kelima. Ayo, Yang kelima, iman kepada hari kiamat, Pak. hari kiamat. Iya, benar. Berarti yang terakhir ini. Yang terakhir, rukun iman ke-6. Sisanya, Pak. Ya, sisanya iman kepada qada dan qadar. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Waktunya pelajaran habis. kita pada hari ini sudah selesai. Jadi Ananda, pelajaran kita tentang rukun iman, silakan Ananda semua hafalkan rukun iman dari 1 sampai 6. Pekan depan kita akan Ya, storekan dan Bapak akan menilai hafalan saya Ananda. kemarin lupa dan Baik, kesimpulannya adalah silakan baca Ananda Siti Karmila. Yang pertama, kesimpulannya adalah rukun iman itu ada 6. Dan rukun iman adalah 6 perkara pokok yang harus diyakini oleh setiap muslim. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ananda Karmila. Ya, rukun iman itu ada 6 kesimpulannya. Dan rukun iman itu adalah 6 perkara pokok yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim. Kita ini sebagai seorang muslim wajib meyakini 6 perkara pokok ini, yaitu rukun iman. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Dan ingat ya, Bapak kasih tugas hafalan rukun iman dan silakan nanti ya. dihafal. Pekan depan akan kita setorkan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk kelas berapa Pak Padil? Kelas 1, Pak. Ya Allah, apa enggak ini ya jenuh ya anak-anak tuh dengerin Bapak dari awal sampai akhir itu. Kelas 1 hanya ceramah, bahasa guru juga enggak sesuai dengan apa perkembangan psikologi anak kelas 1. Materinya banyak. Mungkin kalau sekedar rukun iman ada 6 ya nggak masalah gitu ya. Tapi ini menurut saya sih ya nggak pas gitu. Metode yang Anda pilih itu tidak pas gitu.
Apalagi ini minus media ya, cuma itu aja gitu. Tadi ada siswa suruh baca doa, doanya kurang pas, tapi gurunya tidak berusaha untuk memperbaiki bacaan doanya. Diperhatikan benar, Pak. Ya. Jangan sampai nanti anak salah lafal doa, dibiarkan akhirnya salah sampai tua, itu nggak ada yang membetulkan. Ya itu aja Bu, silakan Bu Farah. Ya, terima kasih. Setuju dengan Pak dosen katakan terlalu luas, Pak. Media yang Bapak gunakan juga berupa kalimat-kalimat panjang deskripsi, itu nggak mungkin dibaca oleh anak, Pak. Fase A itu masih fase doktrin. Ketika membahas rukun iman, ya udah rukun iman dulu. Jangan ke nabinya, terus ke malaikatnya. Apa tugas malaikat sampai hari akhir dan lain sebagainya, terlalu luas itu, bercabang. Gunakan media audiovisual yang bergerak. Saya pernah sudah mengatakan pertemuan yang lalu. Coba cari media-media yang film-film Nusa dan Rara. Itu ada lagu sambil bernyanyi. Setel lagu dan film itu sambil menyanyi. 15 menit anak hafal rukun iman. Baru berikutnya dan lain sebagainya. Jadi untuk fase A, gunakan media audiovisual yang bergerak. Banyak sekarang seperti itu kemarin saya contohkan. Jadi media yang Bapak gunakan juga kurang tepat, terlalu melebar, terlalu luas. Ya tidak, mungkin kalau untuk fase C, kelas 5. Terima kasih, Bu. Iya. Yang terakhir di kelas C, di kelompok C silakan. Baik, Pak. Pak Jis, tolong saya dijadikan co-host. Pak Jisnya kemana? Oh, sudah, Pak. Sudah. Sudah ya, Pak. Bentar, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, pertama kita berdoa. Saya minta Siti Kamila untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik teman-teman, mari kita berdoa bersama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman. Amin. Oke, terima kasih. Hadir semua anak-anak? Alhamdulillah hadir, Pak. Tidak ada yang absen ya. Oke, materi kali ini saya akan menyampaikan tentang Syu'abul Iman. Ada yang tahu pengertian Syu'abul Iman? Anak-anak ada yang tahu? Belum, Pak. Belum. Oke, akan saya jelaskan. Syu'abul Iman adalah amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh orang yang beriman. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Saya minta semua anak-anak membaca definisi Syu'abul Iman dan selanjutnya anak-anak menganalisa dan menelaah Syu'abul Iman dalam kehidupan sehari-hari. Bisa?
Bisa, Pak. Oke. Saya kasih waktu 2 menit untuk anak-anak membaca tentang Syu'abul Iman. Sudah? Oke, saya akan tanyakan kepada Endang Lestari. Bagaimana penerapan Syu'abul Iman dalam kehidupan sehari-hari, Endang Lestari? Bisa? Meyakini kepada Allah, Pak, dan meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang kelima, meyakini akan datangnya hari akhir. Dan yang keenam, mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Endang. Pak, sama. Itu kalau Syu'abul Iman untuk kehidupan sehari-hari, tepatnya dengan kita melakukan perbuatan yang selalu bersuci dan menjaga kebersihan baik dan kesucian tubuh, pakaian, dan juga tempat tinggal. Endang, itu tepatnya. Terima kasih, Endang tadi sudah menjawab. Dan ini ada dalil dari hadis riwayat Muslim menjelaskan tentang Syu'abul Iman. Dari Abu Hurairah, RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illa. Dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Selanjutnya macam-macam Syu'abul Iman. Syu'abul Iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi. Siti, tolong dibaca. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati adalah yang pertama, iman kepada Allah. Ya. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. Yang keenam, iman kepada hari akhir. Yang ketujuh, iman kepada kebangkitan setelah kematian. Yang kedelapan, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar setelah hari kebangkitan. Yang kesembilan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10. Ya, cukup Siti. Ya. Okay. Selanjutnya Rizky Nopianti. Ada? Miss Kayani Kutungan, tolong dibaca lisan dan ucapan. Terbagi menjadi 7 bagian. Miss Kayani? Uni. Tolong Uni. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Oh, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Yang pertama membaca kalimat tabiyah. Ya. Atau kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa. Yang keenam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. Yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. Ya, baik. Terima kasih Uni. Dan yang ketiga adalah cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan anggota badan. Salah satunya adalah bersuci atau taharah, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Lanjut, tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. 2, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan salatnya. Dan selanjutnya, 5, 6, dan 7. Silakan anak-anak dipahami. Lanjut, problematika praktik keimanan. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku, moral, dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Menurut Abu Bakr bin La'al, setidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu pertama, mukmin yang saling mendengki. Jadi, Bapak minta seluruhnya anak-anak Bapak jangan saling mendengki ya, saling berbaik-baik hati. Yang kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukminin. Yang ketiga, orang kafir yang memerangi kaum mukminin. 4, tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Bapak ada tugas untuk kalian. Bisa dilihat anak-anak semuanya? Belum, Pak. Belum? Nah, bentar. Bisa dilihat? Ya. Jadi tugas kalian adalah membuat quote dan dipublikasikan di media sosial kalian. Bisa di Facebook atau Instagram. Hasil quote-nya dikirim ke WA saya atau di tag di IG atau Facebook saya. Sudah ada yang tahu nama Facebook dan IG saya? Uni? Sudah tahu Uni? Belum, Pak. Belum. Nah, nanti saya share di grup kita nama Facebook dan IG saya. Baik, Pak. Bisa dimengerti tugas tadi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah rangkuman. Rangkuman dari pembelajaran ini adalah iman adalah suatu niat, ucapan, dan perbuatan di mana tidak sempurna iman itu jika tidak bersama yang lain. Pilar iman terdiri dari 6 perkara yang disebut dengan rukun iman, yaitu iman kepada Allah, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah, meyakini dan mengamalkan ajaran suci dalam kitab-kitabnya, meyakini akan datangnya dari hari akhir, dan mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Iman yang terdiri dari 6 pilar tersebut memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambahkan amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengakui beriman. Cabang yang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Untuk mempermudah memahami dan mempelajari syu'abul iman, dibagi menjadi 3. Bagian meliputi niat, akidah, dan hati, lisan, dan ucapan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, jika terbentuk dari kumpulan orang-orang yang beriman, niscaya akan terbentuk masyarakat yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Atau cukup jelas?
Ya, cukup, Pak. Cukup. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas materi tentang akidah dan akhlak. Jadi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih ada 7 menit. Saya nggak tahu ini gurunya kok kayak tentara ya, kayak militer gitu, nggak humanis banget. Nyuruhnya tuh kayak nyuruh ke anak buah, ke bawahan gitu. Jadi ada problem di intonasi suara Anda nih kayaknya nih ya, harus diperbaiki. Kalau seperti ini kesannya Anda ini jadi kayak komandan gitu. Pak, Pembelajarannya juga nggak terstruktur, nggak ada pendahuluan yang representatif. Ya, biasanya kan di pendahuluan itu minimal, ya kalau dulu namanya ada apersepsi, ada pemberian acuan gitu ya, kemudian ada apa apersepsi umpamanya seperti itu yang mungkin dalam bahasa, dalam istilah Kurmer agak berbeda begitu. Langsung nanya bagaimana penerapan Syu'abul Iman. Padahal anak-anak sendiri juga belum paham apa itu Syu'abul Iman gitu. Langsung ke pengertian. Gurunya juga terkesan hanya membacakan, bukan menjelaskan. Tiba-tiba tugas, bikin quote. Saya nggak tahu apakah bikin quote itu nyambung dengan materi yang dibelajarkan gitu ya. Dan juga bikin quote-nya tidak ada kriterianya. Nanti kalau nggak ada kriteria atau katakanlah ya nggak ada kriteria bikin quote itu, ketika kemudian siswanya bikinnya macam-macam, gurunya pusing nanti menilainya bagaimana begitu. Ya, jadi kalau memberikan tugas itu harus ada kriteria, harus ada oh salam, harus ada indikatornya lah seperti itu ya. Tugas yang dibuat itu yang seperti apa begitu. Jadi saya nggak begitu paham ini pembelajaran Anda itu. Tiba-tiba kesimpulannya juga dibaca. Mungkin bisa dirasakan oleh Pak Tino sendiri dan teman-teman kalau pembelajarannya seperti ini kira-kira eh, terkuasai nggak kompetensi yang diharapkan gitu. Itu ya. Jadi kita bisa merasakan kok jadi guru itu hari ini pembelajarannya berhasil apa gagal itu bisa dirasakan gitu. Ya cukup Bu, silakan Bu. ya Pak, terima kasih Pak masukannya. Nah, itu PPT Bapak itu seperti paparan makalah. Yang namanya PowerPoint, kekuatan di poin itu inti-intinya saja, Pak. Jadi bukan sebuah paparan deskripsi yang terdiri dari beberapa paragraf. Yang melihatnya pun sulit untuk membacanya. Itu kan fungsi PPT kalau Bapak ingin menggunakan media pembelajaran PPT. PowerPoint kekuatannya di poin-poin. Kenapa itu tidak Bapak lakukan untuk tugas? Ini Bapak fase E ya? Ya Bu. Itu kenapa tidak ini dijadikan LKPD rubrik buat peserta didik yang mengklasifikasikan semua itu. Jadi nanti presentasi berupa PPT tentang karakter klasifikasi yang 3 tadi, sifat-sifat yang tadi ada 40 itu kan terlalu banyak. Jadi jadikan tugas LKPD semua itu hasil kesimpulan kerja siswa. Jadi bukan Bapak yang langsung mengklasifikasikan, menyebutkan. Jadi akhirnya nanti klasifikasikan instruksinya kan di LKPD. Kemudian presentasikan, kemudian baru produknya apa. Jadi jangan Bapak yang menjelaskan kalau udah fase F gini. Fase EF langsung kerja. Dengan lembar kerja interaktif boleh nanti polanya pola jigsaw atau pola discussion grup diskusi atau yang lainnya. Jadi tidak lagi pemaparan. Kalau seperti ini seperti Bapak yang memaparkan gitu.
Jangan, tapi siswa sudah punya kemampuan memaparkan, mengklasifikasikan, menganalisis sifat-sifat itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hasil produk kerja mereka. Tujuannya seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu masukannya. Ya, yang terakhir ya, Bu siapa? Endang, Pak. Gundang. Ya, SLB Pak. ini Pak, ya. SLB ini. Ya, Bu. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk per-teaching ini, saya lakukan di kelas 4C, yaitu berkebutuhan khusus tunagrahita. Anak-anak yang memiliki keterbatasan intelektual atau kecerdasannya di bawah nilai rata-rata, Bu. Walaupun dia di kelas 4C, tapi nilai rata-ratanya masih di kelas sekolah reguler di kelas 1 dan kelas 2, Bu. Terima kasih, Bu. Down syndrome. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah diberikan kesempatan ya untuk beraktivitas seperti biasa, seperti belajar. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Boleh dipimpin Ananda, Pak Tino? Pak Tino? Atau Ibu Siti Karmila? Boleh, Bu. Ayo kita sama-sama ya, Nak ya. Kita membaca doa belajar. Rob. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, amin. Terima kasih Ananda Siti. Baiklah, yang pertama Ibu mengabsenkan dulu, yaitu pada hari ini, pada hadir semua anak-anak Ibu? Hadir, Bu. Alhamdulillah, sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita sudah semangat untuk hadir ke sekolah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita melaksanakan tepuk tangan. Tepuk semangat. Ayo sama-sama ya anak-anak semuanya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Hore, hore, hore. Sama-sama ya anak-anak. Oke, terima kasih. Baiklah, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama mengenal huruf hijaiyah harakatin dalam Al-Quran. Yang kedua menghafal surah An-Nas. Dan yang ketiga menuliskan surah An-Nas. Baiklah anak-anak, kita semua bersemangat ya. Karena hari ini sudah hampir siang. Kita sama-sama bernyanyi huruf hijaiyah. Ayo anak-anak semangat semua ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ayo
Yuk sama-sama nak. Ayo sama-sama nak. Ayo Bu Hani. Sama-sama Bu. Bu Uni. Terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya. Hebat ya, sudah bisa bernyanyi. Siapa yang tahu bagaimana bunyi surah An-Nas? Ada yang tahu? Anak-anak ibu semuanya? Tahu, Bu. Ayo Bu Uni. Iya, Bu. Nah, yang anak-anak ibu semuanya kan sudah mendengarkan surat An-Nas. Jadi siapa ya yang bisa membacakan lagi? Bu Miska. Ayo Bu Miska. Ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi tuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sadaqallah. Hebat ya Nanan Miska. Siapa lagi yang bisa membacakan surah An-Nas? Ananda Uni? Iya, Bu. Silakan nak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hebat ya Ananda Uni. Udah bisa juga ya semuanya. Anak-anak sudah mendengarkan semua ya surah An-Nas. Sekarang mari kita melihat tulisannya yang benar ya. Ibu Ananda Siti Karmila, ayo kita membaca sama-sama nak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas. Hebat, Ananda Siti Karmila udah bisa semua ya. Ananda Eva Agustia, ayo kita membaca sama-sama nak. Iya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hebat Ananda Eva, suaranya bagus sekali ya nak ya. Wah, anak-anak ibu pada hari ini Masya Allah hebat-hebat semuanya. Terima kasih. Ayo, sekarang ada pertanyaan dari ibu. Yang pertama, berapa jumlah ayat pada surat An-Nas? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. 6, Bu. Berapa? 6. Benar. Siapa lagi? Ayo, apa bunyi ayat pertama dari surat An-Nas? Saya, Bu. Ananda Miska. A'udzu birabbin nas. Hebat Ananda Miska. Udah bisa ya? Udah apa nampaknya nih? Yang ketiga, ada lagi pertanyaan yang terakhir. Apa bunyi ayat terakhir surat dari An-Nas? Minal jinnati wan nas. Hebat. Sekarang kita lihat betul atau tidak ya? Urutan pertama, berapa jumlah surah An-Nas? Benar atau tidak tadi? Kata Bu Miska tadi 6. Ayo. Betul, Bu. Betul, Bu. 1, 2. Ada tuh 7. Benar atau salah tadi? 6, Bu. Ada 6, benar. Bunyinya yang pertama, Qul a'udzu birabbinas. Siapa yang menjawab tadi? Bu. Eva, Bu. Bu Eva Epa, Miska. hebat Bu Epa, benar. Yang ketiga pertanyaannya, apa bunyi ayat terakhir dari surah An-Nas? Minal jinnati. Jinnati wan nas. Siapa yang menjawab tadi? Uni, Bu. Ibu Uni, hebat Bu Uni. Ayo, tunjukkan gambar yang menunjukkan perasaanmu setelah mempelajari materi hari ini. Ayo Bu Siti. Yang pertama, Bu. Yang pertama, Bahagia, Bu. hebat Bu Siti. Senang kan hati? Senang, Bu. Amin. Ayo Bu Miska. Pada gambar yang mana Bu Miska? Ya, Bu. Nomor 2. Apa yang susah Bu Miska? Ayatnya terlalu panjang, Bu. Oh, terlalu panjang. Nanti kita pelajari lagi ya. Semangat ya, Nak ya. Iya, Bu. Ayo, Bu Sumaina. Yang mana yang dipilih nih? Nomor 2, Bu. Nomor 2. Aduh.
Sumina? Iya, masih bingung Bu, bacanya belum hafal kali. Iya, hebat. Semangat ya nak ya. Nanti kita ulangi lagi di yang akan datang. Ya Bu. Tetap semangat. Semangat, Bu Bu. Epa, Semangat Bu. yang mana Bu Epa? Tunjukkan gambar yang mana menunjukkan perasaan Bu Epa pada hari ini belajar Al-Quran hadis. Yang nomor 1 Bu. Nomor 1, alhamdulillah. Semangat ya. Ya Bu. Oke. Ibu Uni, Gambar nomor 1 Ibu. nomor 1. Hebat anak ibu semuanya. Pak Tino. Mana ya Pak Tino? Ya Bu. Pak Tino belajar hari ini. Tunjukkan gambarnya yang mana. Nomor 1 Perasaan Pak Tino. Bu. Apa? Yang 1 Bu. Nomor 1. Hebat buat Pak Tino. Berarti sudah senang ya belajar pada hari ini. Senang Bu. Terima kasih Bu ilmunya Bu. Ya. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak banyak ya, Bu, karena memang tidak memahami bidang itu. Cuma kalau tadi lagu huruf hijaiyah yang dinyanyikan cepat, apa bisa diikuti anak-anak, Bu? Bundang. Tadi yang Ibu kumandangkan nyanyi lagu huruf hijaiyah itu apa selama ini bisa diikuti anak-anak? Tidak, Pak. Anak-anak kami tidak sepenuhnya untuk Ya. tidak bisa, Pak, karena kami bukan bersama dengan anak-anak yang normal, Pak. Itu kami mengajarnya harus secara berulang-ulang, Pak, baru dia bisa mengikuti. Iya, betul. Yang saya tanya itu tadi lagu dinyanyikan kan cepat gitu. Iya, Pak. Makanya harusnya Ibu cari media ya. Iya, Pak. Lagu yang nyanyinya lambat, bukan cepat begitu karena nggak mungkin itu bisa diikuti oleh anak-anak gitu. Atau gurunya sendiri bikin aja gitu, yang bisa disesuaikan dengan kondisi real anak-anak Ibu gitu. Jadi jangan kemudian kondisinya seperti itu, kemudian Ibu pakai media yang sulit diikuti oleh anak-anak gitu. Gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas masukannya. Nanti kami akan perbaiki lagi, Saya Pak. belum selesai, Bu. Ya. Aduh, ini terlalu responsif nih. Tadi kan ada anak yang 2 anak pertama yang suruh baca itu kan salah ya bacanya. Ya walaupun Ibu memberikan reward atau apalah namanya gitu ya, tapi jangan kemudian yang salah dibiarkan. Atau jangan-jangan gurunya sendiri mungkin baca Anasnya salah juga. Coba Bu baca Anas, Bu, hafalannya. Surah Anas ya, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, di situ penyakitnya. Ya, Pak. Lantas gurunya juga salah, maka muridnya salah nggak diapa-apain gitu. Bareng-bareng baca Anas tuh 2, 3. Semuanya Bapak Ibu bareng-bareng tuh 2, 3 Anas. Ulang 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Cukup. Ini bukan malikin nas, tapi malikin nas. Semuanya pendek, Bu. Itu. Oh iya, pantas wajar siswanya dibiarkan gitu.
Ya silakan Bu, cukup saya. Saya juga tidak banyak komentar karena saya kurang memahami kalau pola-pola pembelajaran di SLB itu karena harus ada skill tersendiri gitu. Tapi saya pikir dengan pengulangan-pengulangan yang paling utama itu melihat kondisi bukan audiens kita, artinya siswa kita. Makanya itu saya bilang, nah biasanya kan tetap ada asesmen diagnostik yang biasanya dibantu kerjasama dengan guru BK kan ya Bu ya. Jadi pembelajaran itu bagaimana polanya, bagaimana tahapannya ya di asesmen diagnostik awal itu. Mungkin Ibu yang lebih tahu karena saya juga nggak tahu bagaimana kondisi di lapangannya. Tapi tetap di asesmen awal untuk pola pembelajaran, baik kelas-kelas yang Down syndrome, kelas-kelas yang punya keadaan khusus itu harus ada diagnosis awal. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu Saudara sekalian, Bu Dr. Farhah, kita sudah menyelesaikan satu demi satu ya peer teaching dari teman-teman mahasiswa PPG dan ya ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang pura-pura bagus gitu ya. Peer teaching ini kan tidak bisa ditambah waktu, jadi mungkin nanti kalau yang nilainya kurang dari 70 mungkin ada remed begitu ya. Walaupun kami juga berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ya cara saya untuk memberikan penilaian seperti itu, mungkin ada yang tersinggung, kadang ada beberapa kali suaranya agak kenceng gitu ya. Itu semua kan demi perbaikan Bapak Ibu semua dalam kegiatan peer teaching dan harapannya nanti akan lebih bagus gitu ya. Kemampuannya, keterampilannya lebih menguat, bukan tambah menguatirkan gitu. Ya, jangan nanti setelah ikut PPG bukannya ada peningkatan malah tambah pening, jangan seperti itu. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sekalian, karena itu saya sendiri ya karena sekarang basisnya di Prodi Manajemen Pendidikan dan di Prodi Manajemen Pendidikan itu tidak ada apa tuh namanya PLP yang kaitannya dengan pembelajaran karena untuk menjadi tenaga kependidikan bukan tenaga pendidik agak berat juga kalau kemudian diminta untuk mendampingi Bapak Ibu to peer teaching. Saya punyanya pengalaman-pengalaman yang lampau gitu. Sementara ini kan sudah ke kurikulum baru ya. Saya baru belajar, baru lulus malah ikut diklatnya, baru lulus jadi belum begitu mendalami tentang kurikulum yang baru ini. Itu saja dari saya dan saya mohon maaf kalau selama 3 hari mendampingi Bapak Ibu memberikan penilaian itu ada hal yang kurang berkenan. Dari saya segitu Bu, silakan dari Bu Farhah, Bu Dr. Farhah. Saya juga mohon maaf jika selama 3 hari ini mungkin tidak sesuai ekspektasi Bapak Ibu, tapi tetap kita tujuannya itu ingin melakukan perbaikan di dunia pendidikan. Karena kan kita berharap Bapak dan Ibu itu menjadi ujung tombak pendidikan sebagai guru-guru yang profesional. Karena kita tetap adalah praktisi pendidikan. Dan ujung tombak pendidikan itu adanya di kita. Jadi mungkin kalau proses-proses yang harus Bapak Ibu perbaiki, masukan-masukan dari Bapak dosen, dari guru pemong, ya tujuannya untuk menjadikan kita sebagai praktisi pendidikan yang profesional. Dan mohon maaf saya jika tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu, jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih juga Pak dosen sudah berkolaborasi dengan saya. Mohon maaf kalau saya mungkin kurang baik berkomunikasinya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cukup ya Bapak Ibu, apa ada yang ingin disampaikan dari ketua kelasnya barangkali? Oh, Bapak lagi di jalan nih Pak. Ya, diwakili siapa? Silakan Pak. Kalau nggak ada yang berani nanti kasih nama jadi tak berani semua. Bapak Ibu salah satu tolong.
Pak, mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Saya kan yang saya lihat di bagian peer teaching itu semua nilai kan sudah keluar kan Pak. Sementara kan saya belum upload video di bagian link. Apakah ngupload videonya tetap dilakukan Pak walaupun nilai sudah keluar? Tetap Bu, itu permintaan dari pengelola ya, bukan permintaan kami sebagai penilai Bapak Ibu, bukan. Baik Pak, makasih jawabannya Pak. Ya cukup, nggak ada yang menambahkan? Karena ini udah jam 4 lewat, saya di kantor sendirian nih Bu. Udah nggak ada makhluk lain kecuali saya. Baik, saya akhiri saja. Silakan kalau mau dilanjut ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya undur diri ya. Terima kasih Bapak Ibu atas ilmunya. Ya, Bapak Ibu. Maaf, Terima kasih. Terima kasih Bu. Terjalin. Ya, tetap semangat. Terima kasih Bu. Ya, makasih banyak Bu. Makasih banyak Bu. Makasih banyak Bu. Bisa maksimal saya berikan kebaikan-kebaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ya, Sama-sama Bu. Bu, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Kami yang mohon maaf ya Bu. Tetap kita silaturahmi. Ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kirim video ya, kami mau ngedit. Pak Ajis, tadi direkam kan? Tadi yang pertama itu pakai laptop kawan. Itu dia mau pulang kan. Jadi pas convertnya itu saya bingung. Belum selesai tapi laptopnya harus dimatiin, gimana caranya tuh tadi. Jadi saya selipin aja, saya buat slip laptopnya kan. Jadi mati. Mudah-mudahan convertnya masih bisa tersimpan gitu. Nanti saya cek lagi di laptop di rumah. Ya. Yang pertama atau yang mana nih? Yang pertama Yang kita tadi jedanya itu antara saya tadi. Patino. Ada dua, maksudnya pertama dari awal sampai Patino itu pakai laptop kawan kan. Cuman karena kawan mau pulang, jadi saya bingung, dia pun nunggu lama kan di convert itu kan. Jadi saya buat pengaturan laptopnya tuh sleep, tidur kan. Dalam kondisi tidur itu masih bisa terkonvert enggak ya? Itu yang saya ragu itu. Mana bisa, ada tidur dia. Tidur dia Pak. Tak bisa Pak. Nggak ada yang cadangan ya? Keren banget Patino. Tak muncul ya. Kalau Patino, yang Patino tersimpan di HP. Tapi yang sebelum Patino itu di laptop itu semua itu. Ya Pak, makasih Pak. Dikirim ya Pak ya. Pak Ajis, gimana ini kalau tak ada? Kita belum tersimpan. Jangan ngulang lagi, mau berapa kali kena marah. Kita buat ulang tapi nggak pakai dosen. Kayaknya yang Bu Uni saya sempat rekam deh. Iya Bu, ya Allah makasih. Dari awal saya rekam, Tapi yang masalahnya pas mau pulang itu kawan itu kan mau pulang jadi saya bingung tadi tuh. Jadi yang Ibu Sumaina hilang ya Pak? Itu tadi baru terkonvert baru 15%. Ini kalau co-hostnya ini kan masih recording nih. Itu masih bisa di save ya? Iya di save bisa, cuman itu ada harus dikonvert sebelum kita tutup, itu dikonvert dulu. Alamak, nggak ngerti. Nanti cek lah, mudah-mudahan lihat YouTube Bu nih. Pandai. Bahasa Inggris nih. Tadi pakai laptop kawan karena punya laptop saya kan tak ada suara. Makanya pakai laptop kawan. Tak kepikir dia mau pulang. Nggak ada yang cadangan ya?
Tapi kayaknya posisi sleep masih bisa lah itu. Tunggu saya sampai rumah saya cek ya. Ya, semoga aja lah Pak. Iya. Ya Pak, hati-hati di jalan Pak. Yo, Pak. Mudah-mudahan masih ada, Pak. Ya Pak. Yo, saya matikan ya. Ya Pak. Makasih Pak. Yo.